sudut pandang kita. Didukung oleh Halo sahabat Eljon TV, kembali lagi di POV Sudut Pandang Kita. Oke, kali ini kita masih bersama dengan Tessa, finalis Mermaid Indonesia 2026. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah mengenal sedikit berkaitan dengan background Tessa yang sebelumnya itu berawal dari freedive itu sendiri sampai memunculkan ketertarikannya di dunia mermaiding. Dan di segmen kali ini kita akan lebih interaktif lagi dengan penonton Sobat Eljon TV. Tadi kita sudah memberikan kesempatan jika penonton semua ingin bertanya mengenai persiapan dari Tessa menuju ajang ini, bisa langsung di chat aja ke nomor WA yang sudah tadi saya katakan. Nah, sebelum kita membacakan pertanyaan dari pageant lovers gitu ya, kita mengulik lagi nih berkaitan dengan ajang Mermaid Indonesia. Saya penasaran, setelah diumumkan atau dinyatakan Tessa lolos untuk ke ajang kompetisi Mermaid Indonesia 2026, hal apa yang pertama kali Tessa lakukan? Kontak orang terdekat sih. Aku senang banget kan, kayak aku gak nyangka keterima, ya ampun gitu-gitulah. Terus yang pertama kali aku lakukan adalah aku bikin desain kostum aku untuk underwater. Oh langsung berarti ya, gercep gitu ya, sat-set. Langsung ada di pikiran, oke, aku mau gini langsung kayak gitu. Dan semua dari misalnya kemarin aku ada posting aku lagi photoshoot itu untuk profile di sini, itu kan ada warna ada aksesoris itu tuh berkaitan dengan nanti aku di underwater. Jadi aku tetap continuity dengan karakter aku yang di underwater nanti akan seperti itu. Misalnya hal-hal kecil, kemarin aku ada pakai gelang perak, itu nanti di underwater aku akan pakai gelang itu juga, itu ya salah satu karakter aku nanti. Oke, luar biasa, berarti sedetail itu gitu ya. Iya. Itu baru pertama kali dinyatakan lolos langsung ingat, langsung mempersiapkan untuk wet performance ataupun di underwater itu sendiri. Oke, kita beralih ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WA kami. Saya akan bacakan. Ini pertanyaan datang dari siapa ini namanya? Ajis ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana kamu mempersiapkan mermaiding agar tampil percaya diri di wet performance? Oke, aku olahraga darat. Itu yang bikin aku percaya diri. Selain mungkin banyak yang latihan di kolam rajin gitu, buat aku enggak sih. Aku di darat. Di kolam justru jangan terlalu intens ya, nanti badan cepat bosen. Karena aku pernah ngelakuin hal itu gitu. Terus di darat aku yang kayak tadi aku bilang, aku ngelakuin pilates. Pilates yang strength ya. Itu yang benar-benar mainnya core, cardio, itu lakuin di situ karena itu muncul percaya diri, kuat. Nah, di situ sih yang aku lakuin. Terus angkat beban, kalau angkat beban aku lebih untuk ke shaping aja sebenarnya. Nah, salah satunya juga shaping itu penting buat aku di mermaid ya, karena kan kita mermaid, orang-orang ngelihat keindahan. Betul. Itu penting banget, looks itu penting buat aku gitu. Jadi semua yang serba keindahan itu penting buat aku, dan di situ persiapan aku juga gitu. Jadi pasti aku akan berusaha ngasih yang terbaik, yang enak dilihat dan memanjakan mata para pemirsa nanti. Oke, luar biasa gitu ya. Berarti itu salah satu persiapan Tessa untuk meningkatkan percaya diri, salah satunya dengan latihan fisik di darat gitu ya tadi. Oke, kita kembali membacakan pertanyaan masuk. Ini ada pertanyaan masuk lagi berkaitan dengan seberapa penting kemampuan public speaking dalam kompetisi ini? Penting karena untuk orang-orang yang mungkin belum memahami underwater, biar mereka juga lebih paham ya, kalau kita ngejelasinnya lebih jelas, kayak gitu sih. Karena balik lagi kan, ini bukan hanya pure mermaid gitu, tapi ada juga pageantnya yang tadi saya katakan ataupun di awal kita bahas. Nah itu kan public speaking cukup penting bagi Tessa. Nah ada gak sih latihan-latihan yang disiapkan Tessa dalam melatih skill public speaking itu sendiri? Ada, aku mempersiapkan itu. Terus sebenarnya dalam kerjaan aku juga aku sering public speaking sih kebetulan ya, karena aku juga kerjanya di entertainment, jadi ya hampir sudah terbiasa, tapi tetap aku asal lagi gitu. Berarti tetap ya latihan itu kunci utamanya, meskipun kita udah kayak kenal deket nih sama dunia public speaking, tapi yang namanya belajar itu harus tetap di-upgrade skill dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi pertanyaan masuk. Apakah kamu juga mempersiapkan pengetahuan tentang marine dan budaya Indonesia?
Ya, aku mempersiapkan itu juga karena sebenarnya sebelum ikut pageant ini aku memang sudah sering baca-baca tentang budaya-budaya di Indonesia yang aku belum pernah tahu, tentang kelautan itu aku juga sering baca sih. Kayak gitu. Oke, luar biasa Jadi berarti. aku perdalam terus. Gitu. Digali lagi berarti Iya. ya. Kita buka-buka lagi nih. Benar, percaya diri boleh tapi tetap diasah terus. Iya betul, setuju saya. Oke, tadi berkaitan dengan persiapan pengetahuan ataupun knowledge. Nah, ada nggak sih persiapan yang berkaitan dengan penampilan? Salah satunya tadi di segmen awal sempat disinggung berkaitan dengan kostum. Karena kan nanti di white performance itu para finals akan memakai kostum mermaid ataupun mermaid itu sendiri. Bisa di-spill nggak sih konsep kostum yang nanti akan Tessa bawakan pada saat white performance? Boleh, Oke. nanti berhubung kita udah ya tinggal hitungan hari ya. Oke, Kenapa aku benar-benar. spill sekarang? Karena Di-spill. aku sengaja di sosmed nggak aku spill karena ya itu konsep aku Iya, mikirnya betul, gitu kan, betul, karena biar betul. surprise. Iya. Oke, konsep aku itu sebenarnya kan diminta tentang Nusantara. Nanti aku tuh akan lebih ke dongeng ya, storytelling di situ. Jadi aku tentang kerajaan. Terus aku memang ratu di situ. Nanti warna-warna tail aku itu lebih banyak dominan warna perak karena itu melambangkan independent woman, mandiri, kuat. Terus aku kombinasi dengan warna marun dan gold gitu. Itu kepemimpinan dan sebagainya sih nanti. Oke, berarti sangat filosofis gitu ya. Iya, Sangat benar. memperhatikan juga dari penggunaan warna karena Iya, itu setiap warna kan pasti mempunyai makna. Yes. Tadi yang dikatakan oleh Tessa mengambil makna dari warna perak, emas dan lain sebagainya. Oke, masih berkaitan dengan kostum. Saya penasaran, itu awal mula tercetusnya nih ide ataupun ide kreatif dari awal proses pembuatan kostum itu berapa lama dan awalnya itu seperti apa gitu prosesnya? Awalnya aku seharian sih, seharian waktu itu aku mikirin seharian karena aku kan suka berimajinasi ya. Betul. Berhubung di kerjaan aku kan juga di dunia kreatif, jadi untuk berpikir kreatif itu biasa nggak lama, tapi tetap nanti besok-besoknya nambah ini nambah itu, lebih ke situ sih. Itu juga aku sempat kok ada diskusi sama coach aku, coach Clara. Kak, kira-kira kalau kayak gini mermaid bagus nggak ya? Oh bagus aja, karena dari dia udah positif bagus, jadi ya nggak apa-apa, aku nuangin ide apa yang ada di isi pikiran aku gitu. Jadi waktu itu aku lebih berangan-angan kalau emang aku bikin satu kerajaan negara yang kuat. Nah disitulah aku perjuangan aku untuk ya negara yang direbut, tapi ya keindahannya apa segala itu, tapi aku rebut kembali di situ. Oke, berarti mengandung cerita juga gitu ya dari kostum itu sendiri. Menarik sebenarnya ini pemirsa. Jadi dari hasil imajinasi yang tadi Tessa katakan sampai bisa dibuatkan menjadi sebuah kostum dan juga nanti konsepan pada saat white performance di ajang Mermaid and Mermaid Indonesia 2026. Oke, kita kembali ke pertanyaan dari pageant lovers. Ini ada pertanyaan masuk lagi. Selain mermaiding skills dan public speaking, apakah latihan seperti grooming, attitude, atau fitness itu dilakukan juga sama Tessa? Yap, aku ngelakuin. Kayak yang tadi aku info, aku ngelakuin pilates sih. Ya sebenarnya ngelakuin pilates itu udah kayak sebagian dari hidup aku sih, karena aku ngelakuin itu udah 2 tahun, jadi itu nggak boleh lepas buat aku. Kalau itu lepas, aku kayak hilang aja diri aku, karena itu kekuatannya di situ, menurut aku gitu sih. Aku juga ada sih latihan kolam beberapa kali gitu. Berkaitan dengan tadi grooming kan berkaitan dengan penampilan juga gitu kan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Tessa di awal, kalau penampilan di dunia mermaid ini sangat diperhatikan juga gitu kan, karena para mermaid dan juga mermaid akan memperlihatkan gerak tubuh mereka pada saat melakukan white performance. Nah, tapi tadi ada yang bertanya juga berkaitan dengan attitude gitu ya. Nah, menurut Tessa sendiri, seberapa penting sih attitude di dunia pageant? Penting banget sih, karena kan kita itu menjadi inspirasi buat semuanya ya. Itu patut dicontoh, itu sangat penting buat aku kalau attitude. Attitude nomor 1, 2 public speaking, 3 pengetahuan sih. Oke, berarti emang basicnya dari attitude dulu gitu ya. Yeah. Kalau attitude kita udah bagus, baik ya pasti Bisa kemana-mana. Iya betul. Orang jadi juga akan terima gitu. betul, ngeliatnya setuju, kan. setuju. Jadi balik lagi, apalagi ini di dunia pageant gitu kan, Yeah. kita nggak tahu di luar sana, ya kita kan nggak bisa mengontrol pendapat orang terhadap kita gitu. iya. Begitupun kita hanya bisa melakukan yang terbaik dari diri kita untuk memperlihatkan terutama di ajang Mermaid Indonesia 2026. Oke, kita kembali membacakan pertanyaan masuk. Ini berkaitan dengan tantangan. Yeah. Ada yang bertanya mengenai tantangan terbesar selama masa persiapan ini apa katanya?
Ada gak? Ada sih buat aku. Tantangan terbesar aku adalah ini kan banyak banget persiapannya ya. Betul. Underwater, talent show. Sebenarnya kan talent show itu dibilang wajib nggak wajib kan, tapi dapat poin. Ya aku tetap mau biar dapat poin gitu. Ya karena itu juga challenge buat aku. Terus aku bikin gaun sendiri. Emang konsep semua serba sendiri itu lumayan berat, terus diselingin sama kerjaan aku yang syuting keluar kota, syuting ini ya, lumayan berat buat aku. Terus aku juga ngambil les nyanyi untuk talent show aku karena dulu itu aku kan ikut teater ya, musikal. Terus kali ini aku mau talent show nyanyi, tadinya mau musikal, cuman aku kalau monolog sendiri kayaknya orang bosan nontonnya, aku di-cut nanti. Nah jadi lebih baik aku oke aku nyanyi aja, aku les lagi biar ke refresh lagi apa yang dulu aku pernah lakuin gitu. Oke, berarti emang meskipun tadi balik lagi Tessa menyukai tantangan, dan tadi ada tantangan yang dirasakan oleh Tessa langsung ada antisipasinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masih berkaitan dengan tantangan nih. Saya penasaran, setiap orang kan pasti pernah merasakan kegagalan gitu. Nah dari Tessa sendiri, pada saat pernah nggak sih merasakan kegagalan, dan jika pernah, pada saat merasa gagal apa sih yang Tessa lakukan untuk bangkit kembali? Pernah, aku pernah gagal, dan buat aku kegagalan itu hal biasa. Jadi kita emang harus belajar dari kegagalan. Kalau buat aku ya, kegagalan tuh pasti sering banget sih. Terus menang kalah itu hal biasa gitu. Jadi terima. Aku lebih belajar dari situ adalah ikhlas gitu. Lebih logowo aja, udah jalanin aja gitu. Berarti untuk penonton setia Eljon TV yang merasa pernah gagal, ya kita setiap manusia itu adalah hal yang wajar gitu ya, pernah merasakan kegagalan, tapi jangan sampai kegagalan itu justru menghambat kreativitas, kemampuan kita, skill, jangan sih. Itu lebih dan jangan selalu berpikir negatif kayak kita nggak bisa, nggak sih. Kita harus belajar justru dari situ, jangan diambil hati terus kayak gitu, enggak sih. Justru belajar dari situ. Oke. Tadi sempat disinggung jangan berpikiran negatif. Nah, kadang nih sebenarnya saya jadi penasaran juga. Kita kan pernah tuh ngerasa negative thinking atau bahkan overthinking gitu. Nah, Tessa sendiri ketika ada rasa negative thinking ataupun overthinking, apa sih yang Tessa lakukan buat bisa kembali lagi ke tujuan awal gitu? Oke, aku percaya dengan afirmasi sih. Jadi ketika aku lagi ada negatif, aku langsung cepet switch. Semua itu kontrol itu ada di diri kita sendiri, pikiran gitu. Jadi kita afirmasi apa yang ada di pikiran kita, dan aku kan suka berimajinasi juga ya. Itu langsung aku switch ke hal-hal positif. Enggak, aku bisa, aku bakal gini-gini, nanti geraknya gini-gini. Dan sebenarnya apa yang kadang aku pikirin hal negatif, positif itu beneran kejadian, karena ya balik ke itu afirmasi sih gitu. Jadi pas ketika aku lagi negative thinking, overthinking, aku switch, langsung cepet switch biar nggak lama-lama terpuruk di situ gitu kan. Nanti kan menyebar kemana-mana, lebih nggak baik lagi. Jadi aku switch, fokus sama diri sendiri, percaya diri, udah kayak gitu. Berarti itu kunci utama dari Tessa gitu ya, ketika merasa negative thinking ataupun pikiran-pikiran yang mengganggu aktivitas sehari-hari Tessa, agar bisa menjauh gitu, jauh dulu gitu ya. Saya mau kembali ke tujuan awal, itu luar biasa. Oke, berkaitan dengan overthinking ataupun pikiran-pikiran yang menghambat kreativitas kita. Nah, ketika Tessa merasa, pasti kan dalam melakukan persiapan, apalagi ini ke ajang Mermaid and Mermaid Indonesia. Tadi di awal sempat disinggung ada banyak sekali persiapan, mulai dari kostum, terus latihan fisik juga gitu. Nyanyi. Nah, itu untuk talent gitu ya. Desain baju sendiri, ke tukang jahit. Nah, itu dia banyak gitu ya ternyata penonton. Aku sempet tuh lari-lari, bentar aku fitting dulu ini gitu-gitu. Hektik berarti ya, cukup hektik. Iya, hektik banget. Hektik banget. Oke. Nah, itu kan banyak tuh ya persiapan-persiapan dari A sampai Z. Bahkan mungkin setiap hari Tessa tidak jauh dari persiapan ke ajang Mermaid dan Mermaid Indonesia. Nah, pernah nggak sih Tessa merasa capek gitu? Entah itu ketika melakukan aktivitas secara umum ataupun pada saat melakukan persiapan ke ajang ini. Nah, ketika misalnya nih Tessa merasa capek, apa yang Tessa lakukan? Apakah dengan konsultasi ataupun ngobrol ke orang terdekat atau seperti apa nih? Iya, aku biasanya ngobrol dulu, atau kadang aku mendem sendiri, terus kuncinya adalah tidur. Tuh. Itu untuk menenangkan pikiran, pas bangun udah fresh lagi, enggak kok, ternyata nggak seburuk itu, tadi berlebihan aja gitu. Lebih ke situ sih. Lebih kuncinya kalau lagi capek atau apa, tidur, udah tidur aja beneran. Kalau capek
overthinking atau apa, kuncinya semua di tidur, istirahat karena ntar akan refresh lagi betul ya, daripada ngedumel gitu ya. Iya. Enggak, itu makin menguras energi Iya, gitu ya benar. jatuhnya. Karena aku nggak suka untuk nguras energi sih. Setuju banget ini. Kadang para Gen Z di luar sana ini kan Iya. salah satu yang menjadi problem utama gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi misalnya ketika capek, kadang kita ngedumel, ya kadang juga nih kita lagi capek tapi malah bikin mood orang lain di sekitar kita jadi jelek gitu ya karena kecapean kita itu sendiri. Nah, itu jangan sampai gitu ya teman-teman ataupun penonton Sobat Eljon TV. Nah, kita kembali ke persiapan untuk ke ajang Mermaid dan juga Mermaid Indonesia 2026. Nah, selain tadi persiapan yang dilakukan kan ada kostum, latihan fisik. Kalau dari penampilan itu sendiri untuk karantina nih kan nanti ada talent show, ada juga pas sesi Q&A. Itu apa yang dipersiapkan dari look Tessa sendiri? Aku lebih ke makeup sih nanti ya, lebih ngandelin ke makeup. Tapi sempat juga sih kemarin karena aku habis dari laut, aku sempat kemarin habis skin booster ya. Skin booster nanti itu ya nanti kan pas ini kan pasnya minggu depan, jadi Iya, aku hitung betul. tuh dari situ, oke, aku harus skin booster, terus ya udah nanti kan bakal nyampe di hari H-nya itu akan lebih membaik gitu keadaan. Berarti kurang lebih nggak kerasa nih minggu depan udah mulai rangkaian gitu ya, rangkaian Iya. karantina ataupun bootcamp mulai dari weight performance, talent show, Q&A dan lain-lain gitu ya. Oke, Sobat Eljon TV, nggak kerasa juga nih di segmen 2 kita udah membahas berkaitan dengan tadi persiapan dan kita juga udah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Eljon TV. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengulik lagi tentang persiapan Tessa ke ajang Mermaid dan Mermaid Indonesia 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh